Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani ya. Namun sebelum itu, sekarang marilah kita simak sejarah penemuan badminton ya. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya yang sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik, Duke Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Nah, anak-anak, usai berolahraga, kita akan kembali belajar ya. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Kalian pastinya selalu menggunakan pensil untuk belajar, bukan? Sekarang amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Lalu, apa manfaat dari pensil? Yuk kita cari tahu ya. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga terbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini ya. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya.
Nah, anak-anak, coba kalian temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut ya. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut ini sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf pertama terdapat topik masalah, yaitu bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Berikutnya paragraf kedua yaitu deret penjelas. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Berikutnya, paragraf ketiga masih deret penjelas. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan mencampurkan grafit murni dengan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, paragraf ketiga berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda yang sangat penting hingga saat ini. Jika tidak ada pensil, kita akan kesulitan ketika lagi belajar. Kita juga tidak bisa membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Anak-anak, sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali ya cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Ani dalam sebuah diagram berikut ini. Berdasarkan kisah Ani, disebutkan bahwa hak Ani adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang orang tua. Kemudian dampak jika Ani bertanggung jawab pada kewajibannya, yaitu Ani akan menjadi orang yang berpendidikan, akan menjadi anak yang sehat, membanggakan orang tua, dan dapat menggapai cita-citanya. Nah, manfaat menjalankan kewajiban yaitu tujuannya akan tercapai dan menghargai hak yang telah didapatnya. Kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban yaitu Ani akan terjebak dalam kebodohan, akan mengecewakan orang tua, dan juga gagal mencapai cita-cita. Nah, anak-anak, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas tadi ya. Yang pertama yaitu sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajiban Ani adalah rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Kemudian yang kedua, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Coba kalian jelaskan dan berikan contohnya. Ya, Ani telah menjalankan kewajibannya karena Ani selalu mematuhi nasihat ayah ibu, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan.
Selanjutnya, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani adalah Ani akan selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Kelak akan menjadi orang yang berpendidikan dan tercapai cita-citanya. Orang tuanya akan menjadi sangat bangga dengan Ani. Lalu, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Coba kalian jelaskan dan berikan contohnya ya. Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan lagi. Nah, berikutnya, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Coba kalian jelaskan dan berikan contohnya. Yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, yaitu orang tua Ani akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya, karena cita-citanya tidak akan mungkin ia capai. Nah, anak-anak, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri ya. Sekarang silahkan tuliskan kewajiban dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Tuliskan seperti berikut ini. Kewajibanku yaitu belajar yang rajin, menuruti kata orang tua dan guru, sopan kepada yang lebih tua, serta menghargai hak yang saya dapatkan. Kemudian dampak jika kita bertanggung jawab pada kewajiban yaitu orang tua dan guru akan merasa senang. Manfaat dari menjalankan kewajiban yaitu disenangi orang lain, dalam hal ini orang tua, guru, dan teman-teman. Selanjutnya, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, maka orang tua dan guru akan merasa kecewa. Nah, itulah kewajiban dan tanggung jawabku di rumah dan juga di sekolah ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.